Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konsep kompetensi pendidik dengan dosen pengampu Dr. Randus Eldarni MPD dan Dr. Ahmad Sabandi. Langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu mengenai hakikat kompetensi pendidik. Nah, istilah kompetensi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence means fitness or ability, yang berarti kecakapan, kemampuan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Nah, pengertian dasar dari kompetensi ini yaitu kemampuan atau kecakapan, tindakan yang cerdas dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi pendidik ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru ataupun dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu pendidikan yang dilakukannya. Nah, selain itu, kompetensi pendidik juga merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara bersama-sama akan membentuk profesi guru. Nah, pada poin kedua, yaitu mengenai hakikat kompetensi pendidik menurut UU SPN dan UUGD. Oke, di sini terlebih dahulu saya akan membahas mengenai UU SPN pada nomor 20 tahun 2003. Nah, Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa cakupan standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar, yaitu yang pertama, standar isi. Nah, yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu ada standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Nah, setiap peserta didik yang lulus dari jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai yang sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga pendidik.
Nah, pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki yaitu seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, atau sumber belajar lainnya. Nah, sedangkan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki dalam proses pembelajaran ini yaitu seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang pemimpin, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, tempat ibadah, dan lain sebagainya untuk kelancaran proses pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Nah, proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama biaya investasi. Nah, yang termasuk biaya investasi ini adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya personal, yaitu biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada biaya operasi, yaitu seperti gaji, tunjangan untuk mendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai seperti listrik, air, koneksi internet, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Nah, standar ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagai yang dimaksud pada pasal 8, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Oke, pada poin selanjutnya itu pada poin ketiga, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam kompetensi guru. Nah, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Nah, ada beberapa hal yang terkait dalam kompetensi pedagogik, yaitu yang pertama, memiliki wawasan landasan pendidikan. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap peserta didik. Selanjutnya, memiliki pengetahuan untuk mengembangkan kurikulum dan silabus. Selanjutnya, mampu menyusun pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter kepribadiannya. Nah, ada beberapa hal juga yang terkait dengan kompetensi kepribadian ini. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, arif dan bijaksana, demokratis, berwibawa, dewasa, dan jujur. Nah, kompetensi ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Ada beberapa hal yang terkait dalam kompetensi ini, yaitu yang pertama, mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulis. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara baik. Yang ketiga, mampu bergaul secara santun dengan berbagai elemen masyarakat. Dan yang terakhir, menerapkan persaudaraan sejati dan memiliki semangat kebersamaan. Selanjutnya yang terakhir ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah kemampuan menguasai ilmu pendidikan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Di sini juga ada beberapa hal yang terkait dengan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu menguasai materi secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan. Dan yang ketiga yaitu menguasai iklim belajar yang luas. Nah, selanjutnya pada poin keempat saya akan membahas mengenai upaya meningkatkan kompetensi pendidik dan calon pendidik. Untuk yang pertama, saya akan membahas upaya meningkatkan kompetensi pendidik. Nah, yang pertama, dengan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, tidak bisa dipungkiri, jika semakin tinggi jenjang pendidikan, maka pendidikan akan menghasilkan kualitas guru yang lebih baik. Jenjang yang lebih tinggi bukan hanya sekedar mampu melakukan penambahan gelar di belakang nama saja, namun bisa terimplementasikan pada prestasi-prestasi yang dimilikinya.
Nah, cara kedua yaitu dengan mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Nah, dengan cara mengikuti seminar dan pelatihan penunjang guru, guru berkualitas, maka akan ada perubahan yang terjadi dalam sistem dan metode belajar siswa yang akan diajarkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aktif melakukan penelitian. Menulis merupakan salah satu hal yang tidak mudah dilakukan oleh sebagian orang. Karena menulis hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keinginan saja. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan kualitas guru yang berkompeten. Selanjutnya yaitu dengan cara menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Artinya, menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas pembelajaran. Dengan begitu, dapat meningkatkan kualitas belajar seseorang guru dalam kelas. Yang terakhir yaitu dengan gerakan guru membaca atau G2M. Guru seharusnya mempunyai kesadaran akan pentingnya membaca untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Guru juga harus serba tahu daripada peserta didik. Nah, untuk itu perlu digalakkan gerakan guru membaca ini. Nah, selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan kompetensi calon pendidik. Yang pertama yaitu dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti program magister atau doktor. Nah, dengan melanjutkan pendidikan, calon pendidik dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam profesi pendidikan. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau KKG dan komunitas guru. Yang ketiga yaitu pelatihan berikutnya yang mendukung kualitas guru. Yang keempat, menciptakan budaya penelitian. Nah, dengan melakukan penelitian, calon pendidik dapat memperdalam pemahaman tentang topik tertentu dan meningkatkan keterampilan analisis. Selanjutnya, membuat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat menjadi bukti kompetensi calon pendidik dalam bidangnya. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi diri sendiri secara teratur. Selanjutnya menjalin hubungan dengan mentor atau guru senior. Selanjutnya mengikuti program sertifikasi guru. Selanjutnya meningkatkan kualifikasi akademik. Nah, dengan meningkatkan kualifikasi akademik, calon pendidik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dan mendalam. Nah, yang terakhir dengan menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya, poin terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai problematika pendidik dan usaha meningkatkan kompetensinya. Terlebih dahulu di sini saya akan membahas mengenai problematika. Yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, mutasi dan penempatan guru yang dikaitkan dengan masalah politik. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru untuk menulis dan melaksanakan PTK.
Yang keempat, banyaknya guru yang bermental mencari kemudahan. Selanjutnya, kurangnya penguasaan guru atas kompetensi pedagogik seperti penguasaan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, emosional, kultural, dan intelektual. Selanjutnya, kurangnya kompetensi guru, baik kompetensi pedagogis maupun kompetensi lainnya. Selanjutnya ada beberapa usaha untuk meningkatkan kompetensi, yaitu yang pertama, dengan meningkatkan peran MGMP dan KKG, serta mendorong untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aktif pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, memperbaiki sistem transmisi dan penempatan guru agar tidak berkaitan dengan masalah politik. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan menulis dan melaksanakan PTK. Selanjutnya, mendorong guru untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan penguasaan atas kompetensi pedagogik dan kompetensi lainnya. Nah, yang terakhir yaitu dengan meningkatkan kualifikasi guru dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan serta memperbaiki sistem seleksi dan rekrutmen guru. Nah, baiklah, sekian penyampaian materi mengenai konsep kompetensi pendidik dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.